Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Ping, 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 pintu diketuk. Lil bro, kita harus berangkat. Apakah Anda siap? Lee Sin memukul pintu dengan cara yang tidak pantas ketika dia memanggil. Aku siap, aku siap. Membuka pintu, Long Hao Chen keluar dari kamar. Mata Lee Sin bersinar, wah, sangat tampan. Long Hao Chen mengenakan pakaian prajurit putih, rapi dan fungsional. Seekor naga perak disulam di atasnya, menutupi kedua sisi kain termasuk kerah. Di tengah sabuk, sebuah batu yang bersinar bertatahkan dan energi suci tersebar di sekitarnya. Rambut hitam panjang tersebar di bahunya, dan seolah-olah langit berbintang dapat dilihat melalui mata emasnya yang jernih. Bibir merah, gigi putih, kulit memancarkan kilau permata dan selembut batu giok, hidung tinggi, dan tatapan yang dalam, cacat tunggal sama sekali tidak dapat ditemukan pada penampilannya. Hampir 6 bulan telah berlalu tetapi, sekali lagi, Long Hao Chen telah tumbuh sedikit, ia memiliki tubuh tinggi dan kurus tanpa lemak berlebih. Itu adalah tubuh yang berbentuk baik dan proporsional sempurna. Biasanya, penampilan Long Hao Chen dengan pakaian biasa sudah memesona, tapi sekarang setelah dia mengganti bajunya menjadi pakaian prajurit yang cantik ini, dia bisa dengan mudah membuat gadis manapun iri padanya. Long Hao Chen merasa agak canggung mengenakan pakaian ini, Kak, tidak perlu berpakaian begitu formal. Saya benar-benar tidak terbiasa dengan itu. Pakaian ini khusus dibuat oleh Lee Sin untuknya, jadi pakaian Long Hao Chen sangat berbeda dari pakaian standar ksatria Hao Yue Hall. Bagaimana kamu bisa tetap tidak nyaman dengan itu? Lil bro, warna putih adalah yang paling cocok untukmu, kau 100% tampan seperti itu. Ai, mengapa kamu tidak dilahirkan beberapa tahun sebelumnya? Rasa malu, rasa malu. Kami menghabiskan waktu lama bersama, dan rentang sis tua ini tumbuh lebih besar. Di masa depan, jika aku tidak dapat menemukan pria, maka aku akan menangkapmu. Lee Sin mengukur Long Hao Chen dengan tatapannya, saat dia mengepalkan tinjunya ke arahnya. Pada saat ini, dua kepala keluar dari punggung Long Hao Chen, dengan lembut membelai kakinya, menghasilkan suara wuwu dengan mulut mereka. Long Hao Chen membungkuk, menepuk kedua kepala kadal, kamu tidak bisa datang malam ini, tinggal di rumah untuk menjaga rumah. Taat, saya akan membawa ikan kering untuk Anda makan nanti. Kadal aneh berkepala dua ini jelas merupakan sahabat binatang buas yang Long Hao Chen bawa pulang dari Gunung Suci para ksatria, yang diberi nama Hao Yue. Hao Yue menjadi spesies baru yang direkam oleh Gunung Suci Knights, dan setengah tahun telah berlalu sejak saat Long Hao Chen membawanya pulang. Gunung binatang buas biasa hidup di tempat mereka sendiri. Hanya ketika ksatria membutuhkan mereka, mereka akan dipanggil dari pihak mereka melalui kontrak. Namun, Hao Yue kecil ini berbeda, dia tanpa malu-malu ingin tinggal di sisi Long Hao Chen tidak peduli apa, dan apapun yang dikatakan kepadanya, dia akan tetap tidak mau kembali ke tempat asalnya. Karena perpaduan antara pembuluh darah mereka, karena fakta bahwa dia tidak membuangnya pada saat itu, karena perasaan tidak ditinggalkan, tingkat keakraban antara mereka berdua telah jauh melampaui hubungan antara ksatria lain dan teman mereka. Perbuatan baik pertama yang dibawa oleh kontrak darah adalah bahwa sejak dia kembali, Long Hao Chen sudah bisa merasakan bahwa hati mereka saling terkait. Dengan kontrak biasa yang sederajat, hanya binatang ajaib yang bisa merasakan perasaan dan niat ksatria. Namun, kontrak darah membawa masing-masing kesadaran satu sama lain. Hao Yue tidak bisa bicara, tapi Long Hao Chen selalu bisa merasakan setiap perubahan suasana hatinya. Bahkan jika mereka berjauhan, itu akan sama. Mendengar dua kata, ikan kering, dua kepala Hao Yue membuka mata lebar-lebar, saling memberi tampilan yang sangat mirip manusia, mengangkat hidung mereka, dan berulang kali mengangguk sambil maju ke arah Long Hao Chen. Sepertinya air liurnya mengalir keluar. Long Hao Chen memegang kedua kepala di pelukannya, mengatakan kepada mereka, kalau begitu aku pergi dulu, aku akan kembali nanti. Sebagai anggota Hao Yue Hall, Long Hao Chen menerima pendapatan bulanan 5 koin emas, tetapi pada dasarnya dia tidak punya uang tersisa karena semua uang yang diterimanya digunakan untuk membeli makanan untuk Hao Yue.
Orang kecil ini sangat rakus dan terutama suka makan ikan, makanan favoritnya adalah ikan kering berbumbu 5 rempah. Sampai-sampai Long Hao Chen menjadi tipe orang yang menghabiskan penghasilan bulanan mereka bahkan sebelum mereka mendapatkan gaji berikutnya. Seiring dengan peningkatan durasi kontak, Long Hao Chen menemukan, dengan heran, bahwa masing-masing kepala Hao Yue benar-benar bisa berpikir sendiri. Ketika dia baru saja kembali dari Gunung Suci para Ksatria, dia tidak merasakannya sedikit pun, tetapi setengah tahun kemudian, dia menduga bahwa sifat kepala bermata merah itu sedikit lebih ganas, sedangkan kepala bermata emas jauh lebih lembut. Memperoleh janji Long Hao Chen, Hao Yue kembali ke ruangan dengan semangat tinggi, mengayunkan ekornya yang besar untuk dengan mudah menutup pintu. Li Xin berkata, agak iri, Hao Chen, Hao Yue ini sangat cerdas bahkan jika dia tampak seperti anak kecil, tetap dekat denganmu sepanjang hari. Long Hao Chen tertawa senang, itu benar. Dia seperti adikku, tidak, saya harus mengatakan kepada dua adik lelaki saya, benar-benar tidak ada yang dapat dilakukan tentang mereka. Kak, ayo pergi. Kedua orang meninggalkan Hao Yue Hall dan, sambil berjalan di jalan, Long Hao Chen bertanya, Kak, apa yang terjadi hari ini? Kenapa Paman ingin mentraktir kami makan? Sebelumnya, ketika Li Xin memberi Long Hao Chen pakaian, dia hanya mengatakan kepadanya bahwa, hari ini, ayahnya ingin memperlakukannya untuk makan dan memiliki beberapa hal untuk diberitahukan kepadanya. Setelah mereka menghabiskan begitu banyak waktu bersama, Long Hao Chen sudah tahu bahwa ayah Li Xin sebenarnya adalah Liao Xiao, menteri utama kota Hao Yue, dan ayah Lin Jialu, Lin Yinjia, adalah konsulat Hao Yue kota. Semua kota di dalam aliansi kuil memiliki konsulat yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan serta menteri utama yang bertanggung jawab atas urusan militer, dua peran yang saling melengkapi. Li Xin tersenyum, bukan hanya ayahku yang akan mentraktir kami makan hari ini. Juga akan ada Paman Lin, Paman Nalan, serta ketua master dari Aula Cabang Kuil Hao Yue Mage, Paman Baiyu, dan akhirnya Aula Master dari Aula Cabang Kuil Prajurit Hao Yue, Paman Chun Hua. Long Hao Chen terperangah, 5 orang ini semua adalah tokoh yang sangat penting dari kota Hao Yue, mengisi posisi paling penting di kota. Hao Yue City adalah kota berukuran sedang dan, di dalamnya, hanya 3 dari 6 kuil besar yang memiliki aula cabang didirikan. Dengan tambahan konsulat dan menteri utama urusan militer, mereka menangani hampir semua keputusan yang berkaitan dengan kota. 5 tokoh besar ini sebenarnya ingin memperlakukan mereka untuk makan, bagaimana mungkin Long Hao Chen tidak terkejut? Kak, untuk alasan apa kita diundang? Tanya Long Hao Chen, bingung. Li Xin menjawab, kami jelas-jelas bersidang pada malam sebelum kompetisi seleksi pemburu setan. Kita semua adalah pesaing dan mereka mengumpulkan kita untuk mengganggu kita dengan kuliah mereka. Sementara mereka berbicara, mereka sudah tiba di aula kantor kota Hao Yue, dan Li Xin memimpin Long Hao Chen langsung ke lantai 3. Anggota staf khusus menyambut mereka dan membimbing mereka masuk ke ruang resepsi. Ketika Long Hao Chen dan Li Xin tiba, itu sudah malam, piring disusun di atas meja bundar dengan hanya 2 kursi yang tersisa, jelas disiapkan untuk mereka berdua. Long Hao Chen menyapu di depannya dengan matanya, menemukan bahwa, di antara semua orang yang hadir, tidak ada yang dikenali selain dari Nalan Su dan Lin Jialu ini yang sebelumnya dia duel. Li Xin secara alami melihatnya juga. Mata mereka bertemu satu sama lain dan, secara bersamaan, mereka memutar kepala mereka dengan gerakan yang berlebihan, masing-masing dari mereka mengabaikan satu sama lain. Namun, ketika tampilan Lin Jialu menyapu melewati sosok Long Hao Chen, dia tidak bisa membantu tetapi menatapnya dengan kosong. Di kursi kehormatan duduk seorang pria parubaya yang bermartabat yang menatap tajam, Li Xin, kamu tidak boleh bertindak kasar. Jelas, dia adalah ayah Li Xin dan menteri urusan militer Hao Yue City, Liao Xiao. Li Xin menjulurkan lidahnya sebelum memberikan salam kepada yang lain yang sudah duduk. Salam Paman Lin, Paman Nalan, Paman Bai, Paman Chen. Para pria parubaya mengangguk berturut-turut dan Long Hao Chen memanggil Li Xin setelah beberapa tokoh penting dari kota Hao Yue memberi mereka salam.
Terlepas dari beberapa orang ini dan Lin Jialu, ada juga dua pemuda yang kuat hadir. Mereka mengambil inisiatif untuk memberikan salam mereka kepada Li Xin, yang membuat Long Hao Chen mengembalikan sopan santun. Di antara dua pemuda ini, satu lebih tinggi sedikit dan dipanggil Chen Si, yang kedua, sedikit lebih pendek, disebut Chen Chen. Mereka adalah sepasang saudara, keduanya dari kuil prajurit. Liao Xiao memandang Long Hao Chen dan sangat senang, saya telah mendengar Li Xin menyebut Anda sebelumnya, seperti yang diharapkan dari seorang jenius. Kamu sangat muda namun kamu terlihat berani dan berbakat. Pada kenyataannya, setelah Long Hao Chen dan Li Xin tiba, semua tatapan tampaknya terfokus padanya. Li Xin dan Lin Jialu adalah wanita cantik, tapi penampilan Long Hao Chen begitu mempesona sehingga sepertinya menyembunyikan mereka. Paman Li hanya membuatku tersanjung. Long Hao Chen setengah bangkit dari kursinya, menjawab dengan sopan. Penatua Brother Li, kita harus memulai perjamuan terlebih dahulu. Biarkan anak-anak ini mendapatkan sesuatu untuk dimakan sebelum memulai bisnis. Kata Lin Yinjia. Liao Xiao berkata, benar, kita harus melanjutkan seperti itu. Tidak perlu sopan semua orang, makan tanpa menahan diri. Tidak termasuk Long Hao Chen, semua orang tahu kira-kira apa yang akan dibahas hari ini, meskipun suasana hatinya jauh dari antusias, itu tetap nyaman. Secara khusus, dua saudara lelaki Chen Si dan Chen Chen melahap makanan dengan lahap. Porsi mereka bahkan lebih mencengangkan daripada Li Xin. Tentu saja, Long Hao Chen tidak akan pernah menyebutkan itu kepada Li Xin. Setelah hanya makan dan tidak minum alkohol, semua orang dengan cepat hampir kenyang. Hampir keseluruhan makanan telah memasuki perut beberapa anak muda ini. Liao Xiao berbicara, kompetisi seleksi pemburu setan akan segera dimulai, dan kalian berlima adalah elit dari kota Hao Yue kami yang telah dipilih untuk ikut serta dalam kompetisi. Makanan ini telah disiapkan untuk memberi makan Anda dan, pada saat yang sama, bagi kami untuk memperingatkan Anda. Sekarang saatnya telah tiba, Long Hao Chen meletakkan tangannya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Lin Yinjia melanjutkan, kompetisi seleksi pemburu setan sangat penting bagi aliansi kuil kita, tradisi ini telah ada sejak lama. Dapat dikatakan bahwa selama ribuan tahun ini, aliansi kuil kita tidak dimusnahkan oleh ras iblis, adalah karena manfaat dari kelompok iblis Huns. Kami akan melanjutkan dengan cara ini, biarkan 3 aula kantor cabang kami memperkenalkan kepada kami keadaan anak-anak yang Anda pilih ini. Kakak Chen, tolong. Master Hall dari Warrior Temple adalah pria parubaya yang tinggi dan kokoh. Mendengar kata-kata Lin Yinjia, dia mengangguk. Chen Si dan Chen Chen, kalian berdua telah menjadi elit dari kuil prajurit kami selama beberapa tahun ini. Chen Si akan berusia 24 tahun ini, tepat di bawah batas usia 25 tahun untuk kompetisi seleksi Demon Hun. Dia Grandmaster Perang peringkat kedua, prajurit perisai ortodoks dengan pertahanan yang sangat baik. Sistem peringkat kuil prajurit mirip dengan kuil Knight, langkah Grandmaster Perang adalah langkah keempat dari panggilan prajurit, setara dengan langkah Grand Knight. Chen Si dan Chen Chen adalah dua saudara lelaki yang tampaknya cukup mudah. Mendengar kata-kata Chen Chunhua, mereka segera berdiri. Chen Chunhua jelas menyukai kedua murid ini, dan berkata dengan sangat bangga, Chen Chen 2 tahun lebih muda, adik laki-laki Chen Si, seorang berserker yang mahir dalam pelanggaran. Liao Xiao dan Lin Yinjia tampak sangat terkejut. Hanya anak muda di bawah 25 tahun yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi perburuan setan, dan mereka harus mencapai langkah ketiga dari panggilan mereka untuk diterima. Kedua pemuda dari kuil prajurit ini telah mencapai langkah keempat, itu memang mengesankan dari mereka. Ke kota manapun, memiliki salah satu pemuda mereka dipilih untuk bergabung dengan Demon Hun adalah suatu kehormatan besar. Jika dia bisa mendapatkan peringkat yang baik selama kompetisi seleksi, konsulat, menteri kepala militer, serta master aula cabang akan diberikan. Liao Xiao tampak sangat senang, sangat bagus, muda dan menjanjikan. Saya benar-benar berharap Anda memasuki tahap terakhir kompetisi. Ketua Aula Kuil Mage, Bai Yu,
menunjukkan wajah tersenyum, langkah keempat dalam panggilan mereka. Seharusnya tidak ada masalah dengan mereka, dengan perlindungan kedua anak ini. Mereka seharusnya tidak memiliki masalah dalam mendapatkan hak untuk memasuki kualifikasi. Semua orang di sini harus akrab dengan Jia Lu, dia jenius mutlak dari kuil mage kami. 21 tahun, seorang mage yang berspesialisasi dalam pengikatan es, dan sudah menjadi langkah keempat Grand Mage. Meskipun Lin Yinjia telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, dia tidak bisa menyembunyikan kebanggaan dalam penampilannya setelah mendengar presentasi Baiyu. Pada gilirannya, Liao Xiao berkata, anak ini, Jia Lu benar-benar memiliki potensi besar, dia benar-benar akan menjadi harapan masa depan kota Hao Yue kami. Mendengar ayahnya memuji Lin Jia Lu, Li Xin langsung merasa tidak puas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, ayah, tolong jangan membuat semangat orang lain tampak lebih besar daripada saat itu sambil menurunkan prestise Anda sendiri. Bagaimanapun, putri Anda sudah menjadi langkah ketiga Grand Knight meski 3 bulan lebih muda darinya. Liao Xiao menatapnya, hanya mengoceh. Li Yinjia tertawa, kalian berdua gadis. Bahkan setelah sekian lama, Anda tidak bisa melupakan ketidaksetujuan Anda sedikit pun. Anda harus ingat bahwa, kali ini, untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi Demon Hun, Anda harus bergabung jika Anda ingin mendapatkan kualifikasi untuk bersaing. Ini sangat berbahaya, jadi ketika saatnya tiba, Anda tidak bisa membiarkan ketidaksetujuan Anda menghalangi Anda. Li Xin dan Lin Jialu bertukar pandang sebelum tiba-tiba memalingkan muka dengan gerakan berlebihan. Nalan Su terkekeh, Siner sudah mengatakan segalanya tentang kultivasinya sendiri, dia berspesialisasi sebagai retribusi Knight. Adapun Hao Chen, saya harus merahasiakan tingkat kultivasinya, tapi saya bisa memberitahu Anda umurnya. Hao Chen akan, tahun ini, 14 tahun, khusus sebagai Guardian Knight. 14 tahun. Kecuali dari Liao Xiao yang tahu beberapa fakta sebelumnya, semua orang tidak bisa menahan diri. Alis Lin Yinjia berkerut saat dia berkata dengan suara rendah, Tuan Balai Nalan, apakah Anda bercanda? Bagaimana kita dapat membiarkan anak berusia 14 tahun berpartisipasi dalam seleksi? Jangan bilang bahwa Anda tidak tahu bahwa mereka harus membunuh setidaknya 5 prajurit ras setan per orang untuk memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Nalan Su menjawab, tenang dan tidak tergesa-gesa, guru anak ini adalah Ye Hua, wajah zombie yang dikenal sebagai Asura Ye di aula cabang kami. Semua orang tahu karakternya, dan dia berkata bahwa muridnya yang berharga memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi pemburu setan, tidak mungkin dia berbohong. Juga, kuil ksatria kita tidak mungkin mempertaruhkan nyawa seorang jenius muda hanya untuk bermain lelucon. Alis Lin Yinjia berkerut seperti sebelumnya, sambil melihat Liao Xiao, Chen Chunhua, dan Nalan Su tanpa mengatakan apa-apa. Baiyu dengan tenang memandang Nalan Su, Fatih Nalan, kamu harus tahu bahwa ini tidak hanya berhubungan dengan hidupnya. Jika ada yang menahan tim, itu bisa sejauh menyebabkan mereka musnah. Nalan Su mendengus keras, sebelum berbicara kembali, jangan khawatir, jangan khawatir. Meskipun saya tidak tahu pada tingkat apa budidaya Hao Chen telah mencapai, saya dapat memberitahu Anda semua bahwa dia pasti akan memasuki final kompetisi seleksi pemburu iblis ini, bersinar pada kemegahan 5 kuil besar. Nalan Su dengan belak-belakan mengucapkan kata-kata ini tanpa ragu-ragu, wajahnya menunjukkan keyakinan yang sangat besar. Long Hao Chen duduk di sana tanpa sepatah kata pun. Ye Hua telah berulang kali memperingatkannya bahwa dia tidak dapat dengan mudah mengungkapkan tingkat kultivasinya pada saat ini, bahwa dia setidaknya harus menunggu partisipasi formal untuk kompetisi seleksi perburuan iblis untuk mengungkapkannya, jadi dia saat ini hanya bisa menutup mulutnya. Pada saat ini, Lin Jialu tiba-tiba berbicara, ayah, paman, saya percaya kata-kata paman Nalan. Ini karena aku sebelumnya berkompetisi melawan adik kecil Long. Dia sangat kuat. Mendengar Lin Jialu berbicara untuk mendukung Long Hao Chen, Li Xin langsung menjadi waspada, menggeser kursi yang dia duduki untuk maju menuju Long Hao Chen. Liao Xiao mengangguk, saya juga mendengar Siner berbicara tentang kekuatan Hao Chen,
dan saya percaya bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Pemeriksaan untuk melihat apakah mereka memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi Demon Hunt benar-benar keras. Jika seseorang ingin berpartisipasi, yang ini harus mendapatkan hak untuk memasuki kompetisi terlebih dahulu. Beberapa saat yang lalu, kakak laki-laki Lin berkata begitu. Kita berlima harus melakukan yang terbaik, bergabung, dan menjadi orang yang memenuhi syarat untuk pergi ke aliansi kuil untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Untuk memastikan bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bersaing, aliansi akan bertanggung jawab untuk mengawasi kelompok kami yang berasal dari Aula Cabang Hao Yue. Selama proses ini, tidak peduli bahaya apa yang akan Anda hadapi, penyelia tidak akan melakukan intervensi secara langsung, ia hanya akan membiarkan segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, bahkan jika Anda akan dimusnahkan. Itu kecuali Anda mengambil inisiatif untuk meminta bantuannya. Namun, dalam hal ini, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi kali ini. Kota Hao Yue kami terletak di tenggara aliansi, hanya sekitar 200 km, 400 li, jauh dari wilayah ras iblis. Sebuah rute telah direncanakan bagi Anda untuk menyusup ke dalamnya. Anda harus ingat bahwa, kadang-kadang, seseorang harus mundur daripada bertahan. Jika Anda menghadapi krisis yang benar-benar tidak dapat Anda lawan, dalam hal ini, lebih baik kehilangan kualifikasi Anda untuk memasuki kompetisi dengan meminta bantuan penyelia. Hidup Anda adalah prioritas tertinggi. Kami telah menyerahkan peta kepada penyelia senior, sehingga Anda akan berangkat besok. Anda adalah perwakilan dari Hao Yue Hall kami, dan juga Hao Yue City. Di sini, kami akan mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya dan berharap Anda akan bisa mendapatkan hasil yang bagus selama kompetisi hebat ini. Ketika mereka berbicara, Liao Xiao, Lin Yinjia, dan 3 Hall Masters berdiri, mengangkat cangkir teh di tangan mereka. Kelompok 5 termasuk Long Hao Chen memberi hormat kepada 5 pemimpin dan semua orang minum teh bersama. Lin Yinjia berkata dengan suara rendah, sejak 6.000 tahun yang lalu, ketika ras iblis muncul dan kita memasuki zaman kegelapan, kita, umat manusia, terus berjuang untuk mencegah diri kita terdorong ke kepunahan. Kami membutuhkan lebih dari 2.000 tahun untuk wilayah kami untuk mencapai stabilitas saat ini. Ras iblis adalah musuh bebuyutan kita, setiap musuh yang terbunuh adalah kontribusi bagi keselamatan umat manusia. Meskipun kota Hao Yue kami tidak benar-benar kota besar, berpartisipasi dalam kompetisi seleksi Demon Hunt adalah peristiwa besar yang terjadi hanya setiap 5 tahun sekali. Ini adalah kesempatan Anda untuk dengan mudah memperoleh prestasi luar biasa di waktu sedini mungkin. Dan kami menyiapkan beberapa hadiah untuk membantu Anda mendapatkan hasil yang luar biasa. Selama Anda dapat lulus ujian kualifikasi dan mengikuti kompetisi, hadiah ini tidak akan sia-sia untuk Anda. Ikutlah bersamaku. Aula kantor kota Hao Yue 1 berisi total 4 lantai. Dipimpin oleh Lin Yinjia dan Liao Xiao, kelompok itu tiba di sebuah kamar di lantai paling atas yang dijaga oleh 10 prajurit. Tidak ada furnitur tunggal di dalam ruangan ini, hanya beberapa meja kayu lebar dengan berbagai peralatan yang tersusun di atasnya. Melihat peralatan itu, napas kedua bersaudara, Chen Xi dan Chen Chen, menjadi tergesa-gesa. Li Xin dan Lin Jialu sangat normal, keluarga mereka kaya, jadi mereka tidak kekurangan peralatan sama sekali. Long Hao Chen tampak terkejut, tapi dia tetap tenang. Sebelumnya, Long Xingyu memberitahu Long Hao Chen bahwa, ke pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar, peralatan hanyalah bagian dari kekuatan mereka. Apapun peralatannya, hanya dengan mengandalkan upaya sendiri untuk mendapatkannya, orang dapat benar-benar menghargainya. Radiant Shield dapat dianggap sebagai peralatan pertama yang benar-benar dihargai oleh Long Hao Chen, tapi itu jelas pertama kalinya seperangkat peralatan dikumpulkan di depan matanya. Di atas meja ada banyak peralatan, tidak hanya satu set per orang, tetapi banyak pilihan. Lin Yinjia berkata sambil tersenyum, peralatan ini tidak berperingkat tinggi, tetapi masih jauh lebih baik daripada yang bisa didapatkan masyarakat di pasar. Mengingat level kultivasi Anda saat ini,
sebagian besar peralatan yang kami pilih untuk Anda adalah peralatan amplifikasi, sehingga kemampuan bertarung Anda dapat ditingkatkan. Pilih yang Anda inginkan sendiri. Namun, Anda hanya dapat mengambil satu peralatan untuk setiap bagian tubuh. Lin Jialu menggelengkan kepalanya, berkata, saya memiliki peralatan sendiri, tidak perlu bagi saya untuk memilih. Sebagai putri konsulat, selain fakta bahwa keluarganya memiliki toko peralatan magis, dia secara alami tidak membutuhkan lebih banyak peralatan. Li Xin menggelengkan kepalanya juga, pada saat yang sama dengan Lin Jialu, menyatakan bahwa dia tidak membutuhkannya. Lin Yinjia dan Liao Xiao sudah lama menduga bahwa ini akan terjadi. Peralatan ini awalnya dibeli demi persiapan Long Hao Chen dan dua saudara Chen. Saudara-saudara Chen sangat tidak sabar, dan dengan tanda-tanda Chen Chunhua, kepala balai kuil prajurit, mereka berdua bergegas untuk melangkah maju dan memilih. Li Xin bertemu Long Hao Chen, mengisyaratkan bahwa dia harus bergegas memilih untuk mencegah yang lain memilih semua peralatan yang baik. Untuk menilai kualitas peralatan, ada 3 aspek utama yang harus dilihat. Pertama, kualitas material, semakin baik material, semakin kuat peralatan yang dibuat dengannya. Aspek kedua adalah kualitas fabrikasi, seperti pandai besi item keterampilan kerajinan yang berbeda, kualitas lebih atau kurang berbeda. Aspek ketiga, tentu saja, aspek sihir. Nilai peralatan sihir setidaknya 5 kali lipat dari peralatan biasa. Jika sihir tambahan yang diinfuskan cukup kuat, perbedaannya mungkin bahkan lebih besar. Peralatan dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda dari bawah ke atas, peralatan biasa, peralatan paduan, peralatan ajaib, peralatan spiritual, peralatan mulia, peralatan legendaris, peralatan epik, peralatan abadi, dan peralatan tingkatan mistis. Untuk beberapa pemuda ini untuk berpartisipasi dalam Demon Hunt ini, Hao Yue City mengeluarkan peralatan yang dipilih dengan sangat hati-hati ini. Mereka semua adalah peralatan magis dan, meskipun mereka memiliki sifat amplifikasi magis yang paling umum, salah satu dari mereka akan berjumlah 100 koin emas di pasar. Di tingkat atas peralatan magis, ada peralatan spiritual yang mengandung setidaknya 1 keterampilan. Peralatan tingkat ini berjumlah setidaknya 1000 koin emas. Sebagai seorang prajurit defensif, Chen Xi memilih, tanpa ragu sedikit pun, baju besi berat yang menutupi seluruh tubuhnya bersama dengan perisai menara yang tebal. Pada baju besi dan perisai adalah pola magis yang memperkuatnya, membuat mereka, saat ini, peralatan dengan kekuatan pertahanan terbesar. Senjata itu, bagaimanapun, jauh lebih sederhana, itu adalah pisau panjang dengan efek yang meningkatkan kecepatan. Pilihan Chen menempatkan penekanan pada aspek yang berbeda dari bakat prajurit. Ia memilih atribut api ringan bersama dengan sepasang pedang panjang atribut api. Bersama mereka, jika energi spiritualnya di tubuhnya dapat memancarkan aura yang menyala-nyala, memungkinkannya untuk menggunakan serangan atribut api dengan kekuatan yang semakin diperkuat karena spesialisasi overialnya dalam berserker. Long Hao Chen juga memilih baju besi ringan yang terbuat dari besi halus dan paduan besi berat, menghasilkan pelat yang sangat tipis yang terutama menutupi tubuh bagian atas, siku, dan sendi lutut. Itu adalah baju besi berwarna perak yang tidak terlihat terlalu mencolok, tetapi memancarkan aura suci di sekitarnya. Peralatan sihir atribut cahaya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan peralatan ajaib atribut lainnya, jadi, dia tidak punya helm. Sementara dia berpakaian ringan dan nyaman, dia masih memiliki kekuatan pertahanan tertentu. Segera setelah itu, dia memilih 2 pedang yang berat. Di antara mereka, satu adalah atribut ringan pedang berat sedangkan yang kedua ia pilih memiliki atribut api. Penampilan kedua pedang ini tidak berbeda dari penampilan standar dari pedang berat yang digunakan oleh para ksatria, pada bilahnya diukir pola magis yang berbeda, dan kristal inti dari binatang ajaib langkah keempat tergabung di tengah-tengah bilah. Pedang berat ini beratnya antara 20 kg dan 25 kg. Untuk Long Hao Chen, yang memiliki energi spiritual eksternal tingkat 200, berat ini diabaikan. Lin Yinjia menunjukkan reaksi yang aneh, Long Hao Chen, bukankah kamu seorang knight ksatria? Mengapa Anda memilih untuk mengambil 2 pedang berat? Long Hao Chen menjawab,
sedikit malu, saya sudah memiliki perisai, jadi saya ingin mengambil satu pedang lagi. Apakah tidak apa-apa? Li Yinjia dengan rendah hati tersenyum, tentu saja tidak apa-apa. Liao Xiao berbicara, setelah kembali, Anda harus membiasakan diri dengan peralatan baru Anda. Anda akan berangkat besok pagi. Jika Anda ingin menyelesaikan tugas Anda dan menjadi berkualitas untuk memasuki kompetisi, Anda harus langsung berangkat ke aliansi. Kota Hao Yue kami juga akan memiliki spesialis yang akan tiba di aliansi terlebih dahulu untuk mengatur semua hal mengenai partisipasi Anda dalam kompetisi. Iya nih. Setelah kembali ke kediaman, Li Xin berulang kali memperingatkan Long Hao Chen untuk beristirahat dengan baik setelah kembali. Long Hao Chen membeli 5 kilogram, 5 jin, ikan kering di jalan untuk teman baiknya, kadal berkepala 2 Hao Yue, sebelum dengan tidak sabar mencoba peralatan baru yang baru saja diperolehnya. Begitu dia mengenakan baju besi ringan, dia segera menyadari bahwa jumlah elemen cahaya di sekitar tubuhnya telah meningkat, secara alami berputar di sekitar energi spiritual internalnya. Lapisan kecemerlangan berwarna emas berdesir di sekitar baju zirahnya yang ringan, dan meskipun itu bukan bagian dari energi spiritual yang Long Hao Chen bisa gunakan untuk meluncurkan keterampilannya, itu memperkuat serangannya serta pertahanannya. Poin penting adalah bahwa baju besi ini sangat ringan dan nyaman, tidak menghalangi gerakan Long Hao Chen sedikit pun. Dia bahkan lebih menyukai pedang besar, saat dia menanamkannya dengan energi spiritualnya, kedua pedang besar itu bersinar terang. Pedang cahaya tampaknya sangat kompatibel dengan atribut alaminya, membentuk tepi yang cerah sepanjang sepertiga meter. Efek amplifikasi dari pedang api hanya sedikit lebih rendah, api tidak menolak cahaya. Menuangkan energi spiritual internal elemental suci miliknya masih menghasilkan setidaknya 80% dari kekuatan serangan pedang lainnya. Long Hao Chen dengan tenang menganalisis, peralatan di tubuhnya meningkatkan kekuatan bertarungnya tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, dengan mengandalkan cincinnya, Forget Me Not, dia bisa berganti antara pedang tangan kiri dan perisai kapan saja, yang setara dengan bisa beralih antara menjadi Guardian Knight dan Retribusi Knight tergantung pada situasi. Hao Chen. Suara sedingin es bisa terdengar di luar pintu. Guru. Long Hao Chen bergerak dengan tergesa-gesa untuk membuka pintu, menyambut Ye Hua untuk masuk. Di samping, Hao Yue menggigit ikan kering. Setelah melihat Ye Hua masuk, dia menunjukkan beberapa perasaan buruk. Wow, dia tampaknya masih menyimpan dendam terhadapnya atas peristiwa masa lalu. Sementara Long Hao Chen membawa gurunya ke dalam, Ye Hua melihat baju besi ringan di tubuhnya. Hao Yue City cukup besar, tapi mereka bahkan tidak memiliki satu pun peralatan tingkat spiritual. Sungguh perbedaan dalam perawatan. Long Hao Chen tersenyum, fakta saya memiliki satu set peralatan magis sudah banyak. Guru, bukankah Anda mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik yang asli tidak seharusnya bergantung pada peralatan secara berlebihan? Ye Hua mendengus, saat itu aku sedang mengajarimu. Keadaan saat ini berbeda, kompetisi seleksi di Menhun bukanlah kompetisi sederhana, tetapi dapat dikatakan sebagai perang nyata, dengan kematian. Long Hao Chen berkata, Guru, apakah Anda memiliki sedikit kepercayaan pada saya? Ye Hua menjawab, memiliki kepercayaan pada Anda adalah satu hal, tetapi untuk mempersiapkan hari hujan adalah hal lain. Anda akan berangkat besok, sementara kami juga akan berangkat ke aliansi kuil, menunggu Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ini untukmu. Saat dia berbicara, Ye Hua mengeluarkan pelindung logam berwarna abu-abu. Melihat penampilan luarnya, pelindung tangan ini tampak cukup biasa, tetapi begitu Ye Hua melepasnya, pelindung tangan itu tampaknya memancarkan warna emas tipis dari dalam, membentuk permata emas setidaknya ukuran 100 butir beras. Long Hao Chen tidak mahir dalam pembuatan peralatan sama sekali, tetapi tidak tahu apa nilai permata ini tidak mempengaruhi nilai peralatan ini baginya. Bahkan, atribut cahaya yang dipancarkan oleh penjaga pergelangan tangan ini lebih tinggi dari peralatan sebelumnya. Gurumu miskin, jadi dia tidak punya hal bagus untuk ditawarkan padamu. Setelah energi spiritual dicurahkan ke penjaga cahaya surgawi ini, itu akan menciptakan mantra cahaya suci, hingga 3 kali sehari,
berlangsung 1 menit setiap kali. Holy Light Mantle adalah skill defensif yang mampu digunakan oleh Grand Knight level Guardian Knight. Kekuatan pertahanannya tidak sebesar milik Divine Light Mantle, tetapi manfaat terbesar Holy Light Mantle adalah kemungkinan untuk mengendalikan jangkauan mantel. Semakin besar rentang yang dipilih, semakin banyak kekuatan pertahanannya berkurang. Lebih penting lagi, Holy Light Mantle memiliki efek penyembuhan tambahan dalam jangkauannya, yang menjadikannya salah satu keterampilan yang paling berguna bagi Guardian Knight. Satu-satunya cacat adalah mengkonsumsi energi spiritual dalam jumlah besar. Meluncurkan kemampuan ini mengkonsumsi 50 unit energi spiritual internal, dan setiap detik yang dipertahankan akan menambah 5 unit kehitungan ini. Itu bisa dilihat sebagai Yehua dengan mudah melemparkan peralatan yang sangat berharga ke arah Long Hao Chen. Setiap aktivasi setara dengan penghematan 350 unit energi spiritual. Selain itu, dapat digunakan hingga 3 kali sehari, memiliki jaminan mutlak untuk dapat menyelamatkan nyawa dalam keadaan apapun selalu merupakan hal yang baik. Bahkan di antara perlengkapan tingkat spiritual, yang satu ini sangat berharga. Guru, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Wajah Yehua menunduk. Tidak cukup baik untukmu. Jika Anda tidak menginginkannya, buang saja. Saya sedang menuju ke belakang. Ketika dia berbicara, dia berdiri dan mulai pergi. Long Hao Chen berkata dengan wajah tak berdaya, Guru, bukan itu yang saya maksud. Pengawal cahaya surgawi ini terlalu berharga bagiku, aku. Sesampainya di pintu, Yehua berhenti dan segera menyela dia, saya tidak memiliki kerabat, hanya seorang murid. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia melambaikan tangannya ke Long Hao Chen, mengisyaratkan bahwa Long Hao Chen tidak harus mengirimnya pergi, dan ditinggal sendiri. Melihat pengawal di tangannya, Long Hao Chen merasakan kehangatan di hatinya, Guru, saya tidak akan mengecewakan Anda. Pagi yang cerah, gerbang timur kota Hao Yue. Tempat ini adalah tempat mereka berkumpul tadi malam. Li Xin mengendarai Rose Unicorn-nya, yang telah tumbuh ke puncak langkah kelima dalam 2 tahun ini, menuju bersama dengan Long Hao Chen ke pintu masuk timur. Setelah 2 tahun ini, Long Hao Chen bukan anak kecil lagi, jadi dia secara alami merasa terlalu malu untuk naik gunung bersama dengan Li Xin. Juga, Nalansu memberinya kuda yang bagus, jadi dia mengendarainya sambil maju di sisi Li Xin. Hao Chen, bagaimana dengan Hao Yue, pria itu? Di mana dia lari? Li Xin melihat sekeliling, tetapi tidak bisa menemukan sepasang kepala yang biasanya menempel bersama Long Hao Chen sepanjang hari. Long Hao Chen tersenyum, Kak, dia ada di sekitar. Dia secara alami akan muncul begitu kita akan meninggalkan kota. Li Xin dengan penasaran berbicara kembali, saya benar-benar berpikir bahwa Hao Yue jauh lebih cerdas daripada Rose Unicorn saya, meskipun dia hanya berada di peringkat menengah dari langkah keempat. Dengan cepat, saudari dan saudara lelaki tiba di gerbang timur dan, pada saat itu, mereka melihat sepasang saudara yang bersemangat dari keluarga Chen menunggu dengan tidak sabar, sementara Lin Jialu belum tiba. Adik kecil Long, Nona muda Siner. Chen Xi mengambil inisiatif untuk menyambut mereka. Keduanya menjunjung tinggi Li Xin. Adapun Long Hao Chen, mereka menganggapnya sebagai bawahan Li Xin paling banyak, setelah Nalansu mengungkapkan sehari sebelumnya bahwa Long Hao Chen baru berusia 14 tahun ini. Bagaimana kemampuan anak berusia 14 tahun? Namun Li Xin berbeda. Tidak hanya dia lebih unggul dari mereka dalam hal bakat, tetapi juga, dia memiliki binatang ajaib yang tangguh seperti Rose Unicorn. Gunung ini, dengan sendirinya, lebih unggul dari kedua saudara ini dalam hal kekuatan. Status ksatria juga lebih tinggi daripada ksatria, jadi mereka secara alami ingin tetap berhubungan baik dengan Li Xin. Untuk dipilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi Demon Hun sudah membutuhkan bakat bawaan yang luar biasa, tetapi sebelum menghadapi ujian, mereka membutuhkan kerja sama semua orang di sini. Li Xin mengangguk pada mereka, Lin Jialin belum datang. Chen Xi tersenyum, ini belum waktunya. Mari kita tunggu sebentar. Li Xin mengangguk dengan tenang. Chen Xi dan Chen Chen sama-sama mengendarai kuda yang bagus. Sementara mereka berbicara, gerobak perlahan mendekat,
berhenti di samping mereka. Ketika kereta tiba, Lin Jialu melompat turun dari sana, dan berdiri dengan hormat di sana. Segera setelah itu, seorang penatua keluar dari gerobak. Penatua ini terlihat berusia 60 hingga 70 tahun, rambutnya yang beruban disisir dengan cermat, dan dia mengeluarkan sedikit aroma pomade. Dia memiliki alis tebal dan mata besar, matanya tampak agak suram dan dingin, dan bibirnya halus dan tipis. Karakternya sombong dan mulia pada saat yang sama, memberi kesan buruk pada orang-orang. Dia mengenakan gaun magis tipis berwarna biru, dengan bahan yang terbuat dari benang emas yang dibuat sketsa di luar, memancarkan kilau logam, tampaknya elemen angin berkumpul di sekitarnya, berputar di sekitar tubuhnya. Dia memegang di tangannya, tongkat sihir berwarna hijau gelap dengan permata pucat seukuran telur di atasnya. Lin Jialu dengan hormat memberitahu dia, "Atasan senior, tolong." Penatua mengangguk. Melihatnya, ekspresinya yang arogan menjadi sedikit lebih lembut. "Pergi." Lin Jialu menemaninya menuju kelompok Long Hao Chen. Semua orang bergegas turun dari kuda mereka, tanpa ragu, penatua ini adalah pengawas dari Temple Alliance, seorang penyihir. Meskipun tubuhnya tidak memancarkan udara penyihir, Lin Jialu jelas tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Penatua pergi di depan kelompok mereka dan hanya berkata, dengan suara acuh tak acuh, "Berangkat."